Pertanyaan berikut dari Bapak Situmorang di Medan. Shalom, pendeta. Mau bertanya. Kata banyak pendeta, agama tidak menyelamatkan. Lalu, bagaimana dengan Matius 5 ayat 20? Kita baca Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Silakan pendeta. Terima kasih. Ayat ini mengatakan hidup keagamaan. Jadi ayat ini bukan berkata kalau agamamu tidak lebih benar dari agama orang Yahudi, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang ditekankan di sini bukanlah suatu golongan tertentu, bukanlah suatu nama atau denominasi tertentu yang ditekankan di sini, tetapi penerapan kita akan firman Allah itu yang ditekankan di sini. Kalau untuk agama, untuk percaya kepada Tuhan, berada dalam suatu gereja contohnya, ya saya menggunakan saja istilah berada dalam suatu gereja, itu pembahasannya mungkin bukan menggunakan ayat ini, tetapi menggunakan ayat-ayat yang lain. Contohnya di dalam kitab Matius pun, Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku atau jemaatku. Jadi ada jemaat Kristus. Di dalam ajaran firman Tuhan, jemaat itu digambarkan sebagai tubuh di mana kepalanya adalah Kristus. Jemaat itu digambarkan sebagai suatu bangunan di mana batu penjurunya, batu fondasinya adalah Kristus. Dan di atasnya tersusun semua batu bata itu secara rapi menjadi suatu bangunan yang kokoh. Jadi menjadi bahagian dari jemaat itu sangat penting. Surat-surat di dalam perjanjian surat-surat dalam perjanjian baru, banyak diantaranya yang langsung ditujukan kepada suatu jemaat tertentu. Artinya menjadi bahagian dari jemaat. Ada penatua-penatua jemaat. Mengapa? Tadi sudah ada pertanyaan juga yang kita bahas tadi. Apa misi dari gereja, dari jemaat? Yaitu untuk menjadi berkat, membawa kabar keselamatan kepada banyak orang. Jadi menjadi bahagian dari menjadi bahagian dari gereja Tuhan itu adalah sangat penting. Nah, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20 tidak membahas tentang menjadi bahagian dari satu gereja. Tapi Matius 5 ayat yang ke-20 sedang membahas tentang bagaimana kita menghidupkan kebenaran itu. Itu yang diajarkan. Hidup keagamaan ini kata lainnya adalah hidup penerapan kita akan kebenaran itu. Bagaimana penerapan kita yang disebutkan dalam, saya ingat saya ya, Jeff ya, sudah pernah mungkin kita bahas ini, tapi kalau kita lihat di Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus selalu menekankan kepada para pendengarnya, supaya mereka jangan hanya mau menghidupkan kebenaran atau menerapkan kebenaran itu hanya di luar saja. Tapi Tuhan Yesus mau supaya mereka menerapkan itu juga berasal dari dalam hati mereka, bukan hanya tampak secara luar saja, tetapi betul-betul itu datang dari hati mereka. Makanya Tuhan Yesus katakan membunuh itu bukan hanya membunuh, meniadakan nyawa seseorang secara langsung demikian, tapi Yesus kaitkan marah contohnya. Atau berzina itu bukan berzina seperti melakukan zina saja, tapi menginginkan di dalam hati dan lain sebagainya. Mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang kotor, mengutuk dan lain sebagainya. Yesus justru menanamkan suatu hal di mana menerapkan kebenaran itu bukan hanyalah usaha kita untuk membuat etalase kehidupan kita itu nampak indah, tetapi Ia mau bahwa memang di dalam hati kita itu ada
benih kebenaran yang bertumbuh, dan karena ia bertumbuh dengan subur di tanah yang subur, ia akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Yesus menegur orang-orang Farisi. Di dalam Matius pasal 23 katanya, kamu ini seperti kubur yang dilabur putih tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Seperti pinggan yang bersih di luarnya tetapi di dalamnya kotor. Yesus mau menekankan bahwa hidup keagamaan kita bukan hanya bertujuan untuk memberikan kesan kepada orang banyak supaya kita dipuji, tidak. Karena ini tentang hubungan kita dengan Kristus. Makanya di dalam ajarannya, di dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7, yang biasa orang sebut khotbah di atas bukit, tapi boleh juga kita katakan ini adalah ajaran Yesus di atas bukit. Yesus menekankan tentang hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan lain sebagainya. Semua itu Tuhan Yesus selalu tekankan, agar jangan kita sekedar membuat kesan dengan penampilan luar kita, seakan-akan kita ini betul-betul sudah suci dan tidak ada kesalahan apa-apa. Yesus mau melihat ke dalam hati kita, yang mau supaya kita mempunyai Yesus di dalam hati kita, dan kita seperti yang digambarkan dalam Yohanes pasal 15, seperti suatu ranting yang terhubung atau suatu carang yang terhubung pada pokok anggur itu sehingga ada buahnya. Kurang lebih itu yang dimaksudkan dengan Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Orang-orang Farisi itu, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka mengandalkan perbuatan mereka, dan Yesus mau kita mengandalkan Yesus untuk keselamatan. Terima kasih.